Selamat siang pemirsa, saya Ari Mustika kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bubarkan tawuran di Jalan Lintas Medan Belawan, polisi dilempar batu dan petasan. Oknum guru di Medan ditangkap atas kasus kekerasan terhadap anak kandung. Polisi bagikan masker di objek wisata Pelabuhan Lama Sibolga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga tak senang akibat saling ejek. Minggu pagi dua kelompok warga kembali saling serang lempar batu di Jalan Lintas Medan Belawan. Petugas kepolisian yang mencoba membubarkan tawuran dengan tembakan peringatan sempat mendapat serangan lemparan batu hingga petasan. Dua kelompok warga Yaung Panah Hijau dan Pekan Labuhan saling serang lempar batu hingga petasan di kawasan Jalan Lintas Medan Belawan, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Aksi tawuran dua kelompok warga ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya 2 pekan lalu, 2 kelompok warga juga saling serang berujung penjarahan salah satu kios pedagang ponsel. Aksi tawuran ini sempat dibubarkan oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun petugas malah mendapat serangan lemparan batu hingga petasan. Salah satu warga mengatakan belum diketahui penyebab tawuran antar 2 kelompok warga ini. Diduga dendam lama yang sudah terjadi selama 3 tahun terakhir yang berawal dari saling ejek, sehingga menimbulkan ketidaksenangan antara 2 kelompok pemuda tersebut. Ya, sepertinya ini nampaknya dendam lama ini. Dari jam berapa mulai tadi, Bang? Dari jam 2 lah sampai jam 4 ini udah agak aman. Jadi sebelumnya ini udah pernah perang terus aman gitu, Bang. Ini kembali lagi nih, Bang ya? Ya, ini udah perang tahunan lah. Setahun lalu udah pernah juga perang ini. Dipicu karena apa? Dipicu karena ya kita nggak tahu dipicunya, mungkin dendam lama gitu. Nah, ada korban tadi, Bang, sama tawuran? Korban nggak ada, belum ada lebih info. Yang luka-luka ada? Yang luka-luka kita belum dapat info juga, cuman ada batu-batu lah, perang batu gitu. Tugas polisian sendiri, Bang, tadi udah datang, Bang ya? Polisi udah berusaha keras, cuman pihak polisi kurang tenaga, kurang personil dia. Salah jumlah, Bang ya? Ya. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran saling lempar batu dan petasan yang berlangsung selama 2 jam ini. Namun jika petugas kepolisian lambat dalam menangani 2 kelompok warga bertikai, maka akan kembali terjadi tawuran, membuat resah warga dan pengguna jalan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, keributan antara 2 kelompok pemuda di Medan kembali pecah. Salah seorang pria dari salah satu kubu yang berlawanan babak belur dihajar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Perkelahian antar 2 organisasi masyarakat tersebut terjadi di Pasar Bulan Jalan Bulan Medan, Sumatera Utara pada Sabtu pagi sekitar pukul 10.30 WIB. Perkelahian tersebut berhasil direkam warga yang berada di lokasi kejadian dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang mengenakan seragam salah satu ormas berinisial AS menjadi korban pengeroyokan 3 pria yang mengenakan seragam ormas berbeda. Para pedagang yang umumnya para ibu-ibu tersebut berusaha melerai perkelahian 3 lawan 1 tersebut. Namun, aksi ketiga pelaku semakin brutal hingga mengakibatkan korban yang berprofesi sebagai juru parkir di pasar tradisional tersebut mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Deli. Perkelahian antar 2 kubu ormas tersebut sempat membuat ketakutan para pedagang pasar. Menurut salah seorang warga, perkelahian antar kelompok pemuda tersebut dipicu rebutan lahan parkir Pasar Bulan Medan. Masalah parkiran katanya, Bang. Parkir ini siapa Bang parkir? Bang apa tadi lah, yang luka-luka tadi. Siapa namanya? Bang apa namanya itu? Sinuraya. Siapa? Sinuraya, dia memang parkir sini. Iya, Bang. Jual parkir ini. Siapa itu yang mukul ini? Yang mukul ini katanya anggota Sardo. Anggota Sardo. Dia sebagai apa nih ya? Dia dulunya tukang parkir sini juga, mungkin rebutan lahan kali orang tua. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi berikutnya pemirsa, tindakan arogansi oknum perangkat desa yang membubarkan aksi pembagian masker gratis oleh remaja masjid viral di media sosial. Aksi pembubaran paksa yang terjadi pada Minggu pagi ini sempat diwarnai kericuhan antara kedua pihak. Aksi bagi-bagi masker yang dilakukan sejumlah pemuda yang mengatasnamakan remaja Masjid Jami Al-Ikhlasiyah kepada pengendara yang melintas di Jalan Stasiun Dusun 1, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara ini mendapat penolakan dari sejumlah oknum perangkat desa setempat. Dengan paksa sejumlah oknum perangkat desa, salah satu diantaranya diketahui merupakan oknum kepala dusun, meminta para remaja yang membagikan masker gratis di depan masjid untuk membubarkan diri. Oknum perangkat desa ini juga meminta kepada remaja agar menunjukkan SK pengangkatan remaja masjid setempat. Sempat terjadi adu mulut hingga nyaris baku pukul antara oknum dan remaja masjid yang melakukan aksi sosial membagikan masker gratis ke warga. Keributan tersebut sempat direkam oleh salah seorang remaja masjid yang ikut dalam kegiatan pembagian masker gratis. Ironisnya, sejumlah oknum perangkat desa yang mengusir para remaja masjid tersebut melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker sesuai instruksi Presiden. Salah seorang remaja masjid bernama Bayu Setiawan mengatakan terkejut aksi sosial pembagian masker tersebut mendapat penolakan dari oknum kades dan perangkat desa lainnya dengan alasan tidak memiliki SK sebagai remaja masjid setempat. Jadi kita dari remaja masjid membuat kegiatan kayak spontanitas, bakti sosial membagikan masker kepada warga-warga yang melintasi jalan stasiun tempat di depan masjid jam 9 lewat gitu. Nah, maka dari itu tiba-tiba pemerintahan desa seperti kepala desa, kepala dusun, dan perangkat desa yang lainnya menghentikan kegiatan kita dan mempertanyakan soal SK yang kita percaya, dan mereka juga agak keras, agak arogan. Itu katanya cuma bilang mana SK kalian gitu aja. Tapi tidak ada penjelasan, Bang. Tidak. Sementara itu Ismail, Camat Sunggal, Deli Serdang, saat dikonfirmasi mengatakan tindakan oknum perangkat desa Lalang ini sangat tidak mencontohkan tindakan pejabat pemerintah. Pasalnya, oknum perangkat desa Lalang membubarkan kegiatan anak remaja masjid yang membagikan masker, di mana saat ini pemerintah tengah gencar menggalakkan penerapan prokes untuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Nantinya pihak kecamatan akan memanggil Kades Desa Lalang dan perwakilan anak remaja masjid untuk menyelesaikan permasalahan ini. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Oknum guru di Medan ditangkap atas kasus kekerasan terhadap anak kandung. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Oknum guru SMK di Kota Medan ditangkap petugas perlindungan perempuan dan anak Polsek Sunggal karena terbukti melakukan kekerasan terhadap 5 anak kandungnya sendiri. Polisi menangkap tersangka inisial NIS karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual terhadap 2 anak kandungnya di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara sejak 18 Januari 2021 lalu. Pelaku diketahui merupakan oknum guru aparatur sipil negara di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Medan. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Yasir Ahmadi mengatakan perbuatan pelaku diketahui ibu kandung korban yang kemudian melaporkannya ke Polsek Sunggal. Berdasarkan laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka di kediamannya. Yasir menjelaskan, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan bukti visum, polisi menetapkan tersangka NIS sebagai pelaku penganiayaan dan pelecehan terhadap kedua anak kandungnya tersebut. Menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sudah 5 kali, sedangkan korban KBS menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sudah 2 kali. Jadi 2 korbannya, 1 korban anak kandungnya beliau sendiri perempuan, dan juga korban yang kedua yang dicabuli adalah anak kandungnya sendiri berjenis kelamin laki-laki. Ini kasus yang cukup membuat kita miris karena beliau juga berprofesi sebagai tenaga pendidik komputer di salah satu SMK yang ada di daerah Kecamatan Sunggal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Tersangka dikenakan pasal 82 ayat 1, subsidiar pasal 81 ayat 2, junto 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, terkait peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya tentang jalur zonasi penerimaan peserta didik baru, ratusan lulusan sekolah dasar tahun ini di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, terancam tidak bisa masuk sekolah menengah pertama negeri karena terbatasnya ketersediaan sekolah di daerah tersebut untuk menampung ratusan siswa yang akan mendaftar tahun ini. Sebanyak 636 siswa lulusan sekolah dasar yang akan lulus tahun ini di Kecamatan Martoba, Kota Pematang Siantar dan akan mendaftar di SMP negeri, terpaksa mendaftar ke sekolah yang jauh dari domisili siswa tersebut. Sebagian orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta disebabkan karena sekolah yang berada di daerah Kecamatan Siantar Martoba tidak memadai untuk dapat menampung ratusan siswa. Hal ini pun menjadi perhatian khusus di Kota Pematang Siantar. Untuk itu, Dinas Pendidikan berencana akan mengajukan pembangunan kepada pemerintah kota untuk membangun sekolah di daerah Kecamatan Siantar Martoba. Hal tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari sebagaimana sesuai peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya tentang jalur zonasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan domisili. Ketersediaan sekolah kita, unit sekolah negeri kita yang ada di Kecamatan Martoba pada saat ini memang kita akui tidak memadai untuk menampung seluruh jumlah tamatan siswa kita yang berada di Martoba. Sesuai data kami yang terakhir per Januari, untuk tamatan SD, seluruh SD negeri dan swasta di Martoba itu pada tahun ajaran 2020-2021 ini nanti kurang lebih bersekitar 660 anak. Sementara dengan sistem zonasi yang membatasi anak-anak untuk masuk ke sekolah-sekolah unit kita negeri melalui zonasi ini, tentu banyak anak-anak kita yang domisilinya itu tentu jauh dari sekolah-sekolah negeri yang dituju yang ada di kecamatan itu sendiri, sehingga membuat keterbatasan anak-anak kita yang domisilinya jauh dari sekolah yang ada di kecamatan itu tentu akan terbatasi masuk ke sekolah itu. Nah, ini menjadi suatu PR bagi kami Dinas Pendidikan, tentunya dengan upaya-upaya yang akan kami lakukan di tahun-tahun berikutnya. Kita akan mengajukan pembangunan unit sekolah baru negeri di sana untuk mengcover seluruh ataupun mengcover nanti anak-anak didik kita yang ingin bersekolah di negeri di sana. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, 1 dari 2 orang pelaku pelempar truk di Jalin Sum Aek Ledong Asahan yang viral di media sosial kembali diringkus tim anti bandit atau TK Polres Labuhan Batu. Sebelumnya tim gabungan dari Polres Asahan dan Labuhan Batu telah mengamankan pelaku lainnya di lokasi yang berbeda. Anggi, 21 tahun, warga Gunting Saga, Kuala Selatan, Labuhan Batu Utara, diringkus di tempat persembunyiannya di Kecamatan Torgambal, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, di mana tersangka diketahui merupakan pelaku pelemparan batu ke kaca truk yang videonya sempat viral. Sementara pelaku lainnya, EBS alias Eko, yang berperan sebagai joki, sebelumnya telah diringkus polisi di wilayah Kabupaten Toba. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, meski sempat berpindah-pindah lokasi pelarian untuk mengelabui petugas, setelah videonya tersebar di media sosial, pihaknya berhasil mengamankan tersangka di persembunyiannya. Tersangka yang kita amankan tadi malam adalah atas nama AP. Kita amankan di wilayah Kecamatan Torgambal. Dan memang selama pelariannya yang bersangkutan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tetap di wilayah Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan. Jadi dari interogasi di lapangan kepada tersangka mengatakan bahwa memang mereka melakukan pungli terhadap supir truk tersebut yang lewat
Jadi awalnya tersangka meminta uang kepada supir tersebut, supir memberikan uang 5.000, namun tersangka meminta uang 50.000. Karena kesal tidak diberikan, dibututi ya, sampai dengan TKP di Kuala Ledong dan dilempari truk korban oleh kedua pelaku. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama Polres Labuan Batu dan Asahan, dan guna menjalani proses hukum lebih lanjut, tersangka langsung diserahkan ke Polsek Pulau Raja Asahan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kapolres Kota Sibolga AKBP Triadi dan sejumlah pemuda membagikan masker secara gratis kepada masyarakat dan pengunjung di objek wisata Hanggar Pelabuhan Lama Sibolga. Upaya yang tergabung dalam operasi justisi tersebut bertujuan mengingatkan kembali masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Kecenderungan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan terlihat masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai masker. Di sela membagikan masker, Kapolres Sibolga AKBP Triadi menyampaikan hingga sekarang penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus berlanjut sehingga masyarakat perlu diingatkan kembali pentingnya mematuhi aturan protokol kesehatan untuk melindungi diri dari penularan wabah COVID-19. Kegiatan kami pagi hari ini beserta pemuda ya yang telah kami rekrut dari masyarakat sekitar dan juga Pak Kadis Pariwisata, Babin Kamtibmas untuk melakukan operasi justisi protokol kesehatan. Ya, jadi kami membagikan masker, di mana masker saat ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita, terutama untuk melindungi daripada penularan masalah COVID. Seperti kita ketahui, 3 hari yang lalu ya masyarakat Sibolga dia meninggal karena terkonfirmasi COVID. Ya oleh karena itu kami dari pemerintah kota maupun dari Babinsa juga bersama-sama ya melakukan pencegahan ya preventif, yaitu dengan cara pembagian masker. Saat ini kita pembagian masker di Pantai Ujung Sibolga. Ya, kita melihat masyarakat yang akan masuk wajib menggunakan masker semua untuk melindungi diri sendiri. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ada banyak lokasi wisata yang menawarkan keindahan alam serta keunikannya. Di Kabupaten Langkat terdapat wisata unik, yakni wisata bermalam di sawah dan dikelilingi hutan Gunung Leuser. Berikut liputannya. Wisata unik ini berada di Dusun Pamah Semilir, Desa Telagah, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lokasi ini tepat berada di pinggiran jalan alternatif Kabupaten Langkat menuju Tanah Karo. Untuk mendapati lokasi wisata bermalam di sawah ini sangat mudah. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam dari ibu kota provinsi Sumatera Utara atau sekitar 1 jam dari kota Stabat. Tempat wisata ini memiliki pemandangan alam yang indah dengan udara sejuk dan segar khas udara pegunungan. Kawasan pertanian padi seluas 3 hektar disulap oleh pengelola wisata dan pemerintah desa setempat menjadi kawasan wisata alam. Pengunjung dapat menyusuri hamparan titian bambu, mengelilingi areal pertanian padi dan bermalam di dalam tenda berukuran kecil. Untuk bermalam di lokasi ini, cukup membayar Rp75.000. Salah seorang wisatawan mengaku ingin merasakan sensasi tidur di dalam tenda, berada di alam terbuka dengan tiupan udara dingin. Ini udah pernah kemari belum? Belum. Kenapa mau nginap di sini? Karena viral aja. Viral. Jadi pengen kemari. Jadi pingin kemari. Ngerasakan tidur di sawah? Iya. Pengen nuansa baru. Nuansa baru. Oh gitu. Nih suasananya gimana nih? Refresh, segar lah, sejuk di sini. Sejuk sini. Dingin lah. Dingin, apalagi nanti malam. Pengelola wisata dan pemerintah Desa Telaga menjadikan areal persawahan menjadi lokasi wisata karena besarnya peluang wisatawan berkunjung di lokasi unik seperti ini.
Konsepnya bagaimana kita lahan persawahan ini kita jadikan tempat pariwisata, kita manjakan pengunjung untuk berkeinginan tidur di atas sawah dengan konsep penginapan tenda yang kita berikan. Semoga ini bisa menjadi daya tarik buat pengunjung yang hadir. Bagaimana ada sensasi berbeda yang selama ini mungkin tempat tidur mereka dengan tempat tidur di atas sawah itu sangat jauh berbeda. Pertama itu Bang, kita jual alamnya Bang, karena memang view-nya lokasi kita ini dikelilingi oleh hutan Taman Nasional Gunung Leuser dengan cuaca yang cukup asri dan bercuaca dingin. Kita tahu memang Taman Semlir ini hari ini dikelilingi hutan dalam kondisi yang saya lihat sama-sama kita lihat memang cuacanya cukup dingin Bang. Sejuk ya? Iya sejuk. Ya ini andalan kita di sini. Bagi Anda yang ingin merasakan wisata unik bermalam di tengah sawah dikelilingi hutan Gunung Leuser, tempat ini patut untuk dicoba. Gunarso melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Hari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.